Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Aiman Najib pada hari ini. Selamat pagi ibu semua. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa diberikan kesehatan, kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pada hari ini. Baik, untuk materi kita hari ini yaitu mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ini secara garis besar. Kemudian sesi 13 yaitu pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Dan subbab pembahasan pada hari ini yaitu pemetaan sumber daya lingkungan untuk mencegah dan penanganan stunting. Jadi hari ini kita akan mencoba melakukan pemetaan sumber daya lingkungan untuk mencegah dan menangani stunting gitu. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk membagi 3 kelompok. Karena di sini ibu ada beberapa orang ya, jadi akan kita bagi kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B dan ada kelompok C ya. Jadi kelompok A nanti itu fokusnya karena ini akan berdiskusi antar kelompok, berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok A nanti itu akan mendiskusikan terkait dengan lingkungan alam. Jadi sumber daya alam apa saja yang di sekitar kita ini yang bisa kita manfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Itu Bu ya. Itu materi itu yang akan ibu diskusikan bersama teman-teman kelompok gitu. Kemudian yang kelompok B ini akan berdiskusi tentang lingkungan sosial atau sumber daya sosial apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu ini dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Nah, nanti ibu silakan berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya. Kemudian untuk yang kelompok 3, ini yang kelompok 3 ini nanti ini atau kelompok C ya. Kelompok C ini akan berdiskusi tentang sumber daya manusia atau siapa saja yang bisa kita rujuk, bisa kita mintai pendapat terkait dengan penanganan stunting ini. Nanti ibu-ibu 3 kelompok ini A, B, dan C silakan berdiskusi dengan teman kelompoknya masing-masing. Nanti hasil diskusi ini akan kita diskusikan atau kita paparkan bersama-sama. Baru kemudian nanti barangkali ada pertanyaan dari kelompok A untuk kelompok C atau kelompok B untuk kelompok C dan lain sebagainya, itu akan kita bicarakan nanti. Oke, dari hasil diskusi yang sudah saya terima, jadi pemetaan sumber daya lingkungan sekitar untuk pencegahan dan penanganan stunting. Untuk kelompok A ini lingkungan alam, sumber daya alam apa saja yang bisa dimanfaatkan terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting. Ini ada beberapa item Bu ya. Yang pertama ada ikan, yang kedua sayur-sayuran. Nah, saya melihat potensi sumber daya alam di Kuala Selat ini khususnya ini memang sangat berlimpah ruah sekali. Dalam beberapa literatur itu menyebutkan bahwasanya Desa Kuala Selat ini adalah salah satu desa penghasil ikan terbesar. Jadi kalau kita melihat pasar buntung yang begitu besar itu, salah satu yang memberikan kontribusi terbesar dalam hal ikan ini memang Desa Kuala Selat gitu. Nah, ini yang harus kita manfaatkan begitu. Barangkali selama ini mungkin sebagian kecil ya, ada yang masih belum memanfaatkan sumber daya alam ini dengan maksimal. Mungkin Ibu Atun, nah Ibu Atun ini misalkan suaminya petani, suaminya nelayan dan setiap hari ini membawa ikan-ikan segar begitu. Ada ikan tenggiri, ada ikan parang dan lain sebagainya. Nah, saya berharap nih Bu ya, kalau bisa dengan hasil yang sebanyak itu jangan semuanya dijual begitu. Adalah mungkin 1 atau 2 ikan yang mungkin dengan kualitas A dengan gizi yang terbaik gitu yang dikonsumsi begitu. Atau jangan sampai ikan-ikan dengan kualitas A tadi kita jual semuanya, justru kita di rumah malah makan ikan-ikan hasil sisa gitu kan, sayang gitu. Yang kedua ini sayur ya.
memang desa kita ini kan terbagi dari dua lokasi ya. Yang pertama ini dari daratan, yang kedua lautan. Daratan juga itu pun saya melihat potensi sayur kita sangat luar biasa. Nah, coba sesekali ya, ini hanya ide saja. Sesekali coba kita melakukan barter begitu. Jadi ibu-ibu yang tinggal di kebun itu datang ke pinggiran pantai, bertemu dengan ibu-ibu penghasil ikan tadi, sama-sama KPM. Jadi coba barter begitu. Jadi ibu dari kebun membawa sayur, kemudian nanti dibarter dan dengan ikan. Jadi ibu yang dari kebun dapat ikan, ibu yang berada di pinggiran pantai ini dapat sayur begitu. Hasil diskusi dari ibu yang kelompok 2 itu terkait dengan lingkungan sosial, yaitu sumber daya sosial apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam rangka mencegah dan menangani stunting gitu. Saya meyakini bahwasanya di desa kita ini banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya itu memberikan ilmu kepada kita semua gitu. Tadi kita contohkan misalkan Ibu Atun tadi kan saya juga mengetahui bahwasanya Ibu Atun ini salah satu yang aktif sebagai kader PKK. Nah, ini yang penting juga begitu. Pentingnya di mana? Dengan tidak langsung ketika Ibu Atun aktif sebagai peserta PKK, maka kemudian ia pun secara tidak langsung dapat menerima banyak sekali ilmu di situ. Nah, secara tidak langsung ini akan mengubah pola pikir kita, bagaimana kemudian kita ini mencegah yang menangani stunting. Kemudian yang selanjutnya adalah sumber daya sosial yang ada itu, ibu-ibu diharapkan juga terus aktif dalam menghadiri pertemuan kelompok atau P2K2. Untuk ke depan saya pun akan menyisipkan materi-materi terkait dengan stunting setiap kita pertemuan kelompok ya. Jadi kalau selama ini mungkin pembahasan kita terkait dengan menabung, kemudian cara menabung, kemudian kenakan remaja dan sebagainya, maka untuk ke depan kita akan menyisipkan materi-materi ini, materi-materi stunting ini setiap pertemuan kelompok kita. Nah, kemudian dari kelompok C tadi, dari kelompok C ini berdiskusi tentang sumber daya manusia dalam hal siapa saja yang bisa kita rujuk ketika ada dalam rangka pencegahan dan pelayanan stunting. Yang pertama mungkin kalau di desa itu ada namanya posyandu ya. Jadi ibu-ibu yang sedang hamil atau ibu-ibu yang saat ini itu memiliki balita, kan setiap bulan pasti ada pertemuan-pertemuan itu. Nah, saya berharap pertemuan-pertemuan itu ibu terus aktif karena memang di situ juga secara tidak langsung nanti bidan juga akan memberikan informasi terkait dengan stunting. Itu yang paling penting sekali. Jadi saya berharap ibu-ibu tidak ada lagi yang malas untuk pergi ke posyandu. Silakan pergi ke sana. Kemudian yang kedua adalah pendamping ya. Nah, seperti sudah yang saya sampaikan tadi bahwasanya untuk materi-materi selanjutnya akan kita sisipkan terkait materi dengan stunting. Maka saya berharap juga ketika ibu juga ada persoalan terkait dengan stunting di rumah begitu, ibu jangan segan-segan untuk kemudian bertanya kepada kami sebagai pendamping begitu. Silakan ditanyakan, nanti kita akan coba sama-sama mencari solusi terbaiknya seperti apa gitu. Jadi ibu jangan merasa minder, jangan merasa malu dan lainnya. Kalau memang ibu menemui atau mungkin sedang di rumahnya ada yang stunting gitu, silakan kita berkonsultasi, kita berdiskusi begitu, mencari titik penyelesaiannya seperti apa gitu. Itu tadi Bu, jadi 3 ya, ada 3 hal yang kita diskusikan pada hari ini. Kelompok A tadi berbicara tentang sumber daya alam apa saja yang bisa kita manfaatkan dalam rangka pencegahan stunting. Kemudian kelompok B itu berbicara tentang sumber daya sosial, apa saja yang bisa kita manfaatkan, kita bisa lakukan terkait dengan pencegahan stunting. Kemudian kelompok C tadi berdiskusi tentang siapa saja sebenarnya yang kita rujuk terkait dengan pencegahan stunting ini. Jadi itu sudah sama-sama kita bahas tadi, sudah sama-sama kita jelaskan.
Jadi saya berharap manfaat ini menyeluruh begitu. Nah, sebagai garis besar poin pada pertemuan kita pada hari ini yaitu bahwasanya lingkungan sekitar itu memiliki potensi dan sumber daya yang dapat kita manfaatkan untuk mencegah dan penanganan stunting. Gitu. Jadi pencegahan dan penanganan stunting itu tidak hanya kita mulai dari diri sendiri, sebenarnya di lingkungan kita ini sudah ada juga gitu cara-cara ataupun potensi sumber daya yang bisa kita manfaatkan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Gitu. Nah, kemudian saya juga berharap pertemuan kita pada hari ini itu tidak hanya selesai di ibu-ibu saja begitu. Jadi setelah selesai kita pertemuan selesai, tidak. Saya tidak berharap begitu. Jadi saya berharap itu materi pada hari ini itu bisa ibu sampaikan juga kepada tetangga sebelah ibu. Bisa juga ibu sampaikan kepada keluarga terdekat ibu. Jadi informasi yang baik ini bisa sama-sama kita manfaatkan, bisa sama-sama kita kita manfaatkan lah ya. Jadi tidak hanya ibu saja begitu, informasi ini tidak hanya sampai kepada ibu saja, tapi ya juga harus sampai kepada orang-orang terdekat, sehingga informasi terkait dengan pencegahan dan penanganan stunting ini bisa sampai merata begitu. Nah, ketika informasi ini sampai sudah merata, maka secara tidak langsung juga pencegahan dan penanganan stunting ini bisa kita kendalikan bersama-sama gitu. Karena informasinya sudah sampai semua gitu. Selanjutnya, sebelum kita menutup sesi ini, saya selalu mengingatkan, sering sekali mengingatkan bahwa tidak hanya pada pertemuan hari ini, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, pertemuan kelompok sebelumnya begitu, saya selalu mengingatkan bahwasanya tolong manfaatkan bantuan sosial itu dengan sebaik mungkin gitu. Tidak ada lagi bantuan-bantuan sosial itu dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak berguna. Semuanya harus dimanfaatkan dengan optimal, dengan seoptimal mungkin, dengan sebaik mungkin, Bu ya. Jadi tidak ada lagi penyelewengan bantuan-bantuan sosial ini. Bantuan sosial yang seharusnya untuk penggunaan gizi anak, justru malah untuk kredit HP dan selain begini. Hal-hal ini tidak boleh lagi terjadi. Barangkali itu saja Bu yang mungkin ya dapat kita diskusikan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita, khususnya bagi penanganan stunting yang ada di desa kita ini. Kita berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah sehingga kita dengan tidak lagi mengharapkan bantuan-bantuan yang ada dari pemerintah, kita sendiri pun sudah bisa memberdayakan diri kita sendiri, sehingga kita bisa juga terlepas dari yang namanya stunting ini. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.